kau kasihi. Pak, lepasin, saya nggak bersalah, Pak. Nanti jelaskan di sana. Adik-adik, kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berhasil menangkap penjahat. Sama-sama Pak, kita semua juga senang kok bisa bantu tugas Bapak. Ya doain aja Pak, habis ini kita masuk berita online lagi. Terus follower kita bertambah di Instagram. Elah, narsis aja lo, Le. Biarin aja sih Ling. Kan kata orang tuh ya, sambil menyelam minum air. Nah kalau menurut aku sih, kita tuh sambil menyelam minum air, terus gosok gigi, terus mandi. Itu lo sama aja memanfaatin keadaan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena kalian tidak main hakim sendiri. Memang seharusnya seperti itu. Kalau kalian menangkap seorang penjahat, jangan main hakim sendiri, tetapi saja kepada pihak yang berwajib. Iya dong Pak, kita kan anak masjid. Bagus. Kalau semua generasi berpikiran seperti kalian, pasti tidak akan terjadi main hakim sendiri, bahkan dibakar hidup-hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Enak banget suaranya ya Pak. Siapa sih tuh? Coba ibu tebak siapa orangnya. Belum tahu. Ini yang aja namanya si Ilham. Oh, anak yang Bapak ceritain itu ya? Betul Bu. Dia di samping bisa ajar, dia rajin banget. Oh iya Pak. Tapi dengar cerita Bapak, kayaknya dia nggak kayak anak muda di sini zaman sekarang ya Pak? Ya, dia memang lain daripada yang lain. Kagak ada yang sama. Iya. Dia di samping rajin, dia juga senang duduk di musola. Berarti nggak sia-sia Bapak nampung dia di kontrakan kita ya Pak? Semoga kehadirannya di sini bisa jadi berkah buat kampung kita ya Pak. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga kepengennya begitu Bu. Biar si Ilham bisa ngajarin ngaji anak-anak di kampung sini. Bisa tuh Pak. Kebetulan anak-anak di sini pada nggak kenal agama. Maka dari itu Bu, saya mesti cari solusinya biar si Ilham bisa ngajarin anak-anak ngaji. Alhamdulillah ya Pak. Bu, saya nggak lama-lama. Sekarang Bapak mau berangkat ke musola dulu Bu, ya? Oh iya, hati-hati ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan Bapak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kalau kayak gitu Pak. Jujur ya Pak ya, saya tuh salut sama Bapak. Walaupun usia tua ya, tapi tenaganya kayak anak muda. Bapak denger nggak? Itu kayak suara anak yang nyolong ampli deh. Iya. Subhanallah. Merdu sekali tuh suara anak.
Mudah-mudahan musola kita semakin ramai, Pak. Lama saya nggak dengar suara adzan orang ngaji. Ya ayo atuh, kita bareng-bareng ke musola, kita ramaikan, kita makmurkan. Tapi saya ntar dulu ya, Pak ya. Soalnya saya masih sibuk banyak kerjaan. Aduh, ente bagaimana sih? Mau ngeramein musola tapi diajak berjamaah, ogah mau. Bagaimana sih? Tapi jujur, Pak ya, saya tuh kerjaan masih banyak, Pak. Lain kali aja, Pak ya. Saya pamit dulu ya. Masalah kerjaan tanggung, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tuh anak muda cengengesan bisa giliran diajak musola ogah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Guys, aku masih pikirin Ilham nih. Terus resepnya gimana ya? Ya udah, kalau gitu kita langsung aja cari Ilham. Ide bagus tuh, Fah. Aku juga nggak rela kalau si Ilham yang gak bersalah lontang-lantung di jalanan, apalagi sama Nek Siti. Pokoknya kita kudu balikin Ilham ke kampung kita atas nama keadilan. Gue kagak terima. Pokoknya kita harus cari walaupun sampai ujung dunia. Pasti. Yaudah ayo kita cari. Sabar. Buru-buru aja, Tong. Guys, mendingan kita nyebar cari Ilham aja deh, biar lebih cepat. Ide bagus tuh, Far. Yaudah, kita nyebar aja ya. Yaudah, yuk. Ayo. Pak, kita udah selesai sholat. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh, kita mau pergi dulu ya, Pak. Baiklah, kalau gitu hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, saya mau nanya. Ibu pernah lihat gak anak laki-laki sebaya saya, dia selalu pakai baju koko dan peci warna putih. Ilham, Iya, Pak. atas nama warga di sini, Bapak mohon maaf kepada kamu. Soalnya tadi pagi sudah ada orang yang menuduh orang sembarangan. Dan dia juga memukul kamu, kan? Saya udah gak mikirin, Pak, soal itu. Lagi pula saya juga udah maafin kok. Ya, lagian kan insiden tadi pagi itu cuma salah paham aja. Namanya juga manusia, pasti punya salah. Salah paham yang sempat memukul kamu, kan? Mungkin kalau orang lain sudah lapor polisi. Ya, saya nggak mau kayak gitu, Pak. Lagian kan gak baik juga nyimpen dendam lama-lama sama orang. Oh iya, tadi pagi Bapak ketemu sama orang yang bilang kamu maling. Dia begitu ngedengar suara kamu azan, dia rasanya malu. Karena suara kamu merdu. Ya, tapi sayang ya, Pak. Suara azan saya belum berhasil manggil orang-orang buat datang ke musola ini. Ya, itulah butuh proses. Apalagi kampung ini
sudah jauh daripada agama. Mereka hanya butuh adaptasi. Oh iya Pak, saya punya niatan nih. Saya pengen ngajar ngaji anak-anak kampung sini. Kira-kira mereka mau gak ya Pak? Soal itu gampang. Ntar Bapak rayu supaya anak-anak mau kumpul di musola dan ngaji bersama kamu. Wah, makasih banyak ya Pak. Ya lagian kalau saya yang bujuk mereka kan nggak bisa. Saya juga belum kenal mereka. Ya saya kan orang baru di kampung ini Pak. Sono, gue sono ya. Oke. Yang penting cepetan. Ya. Sono. Berhati-hati ya. Duh, gimana ya cara motong ayam yang bener? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bukannya teman-temannya Ilham kan? Oh, pada ngapain ngumpul di sini? Kita lagi nyari Ilham nih. Sama dong. Aku juga lagi nyariin Ilham. Cuma memang belum ketemu sih. Dan ini kan udah agak sorean juga. Jadi mending pulang deh. Yaudah, pulang aja dulu deh. Kita lanjutin aja besok. Ya udah. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, pulang ya. Balik. Ya halo, ya maaf ya kemarin aku nggak bisa datang. Awas, Bu! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, bisa nggak sih lepas sepeda? Maaf, Bu. Rem saya kayaknya rusak. Alasanmu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayamnya rusak semua lagi. Terpaksa. Aku harus ke Bang Madi lagi. Ya Allah. Assalamualaikum, Aki. Waalaikumsalam. Waduh, Sinyo main seharian, sore baru pulang. Aki, Farah habis cari Ilham, tapi nggak ketemu. Jadi lu cari si Ilham? Iya. Wah, hebat loh. Hah? Punya rasa setia kawan juga loh. Kan cucunya Aki. Tapi si Ilham belum tentu mau diajak pulang. Hah? Sekalipun udah ketemu. Soalnya kan masalahnya bukan si Ilham aja yang diusir dari kampung.
neneknya juga dituduh ngeracunin warga sama kue bikinannya tuh. Gitu ya, Ki. Padahal sih gue nggak yakin Nek Siti tuh melakukan itu. Jadi, Farel cari bukti Nenyi Ilham nggak bersalah dong. Wah, bagus tuh kalau lu mau cari. Tapi yang penting lu mandi dulu deh. Nih udah mau maghrib nih. Ya? Badan lu udah bawa matahari. Ayo mandi. Ya ampun Ilham, lu gimana sih? Belum seharian kerja, udah ngerusakin sepeda sama ayam-ayam gue. Maaf Bang Madi, saya juga baru tahu tadi pas di turunan remnya ini blong. Padahal sebelumnya nggak kenapa-napa. Nggak mungkin, ini sepeda gue udah pakai 3 tahun, nggak ada masalah. Tapi beneran Bang Madi, tadi tuh remnya nggak bisa. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus ganti rugi. Ini sepeda harus lo bawa ke bengkel. Dan nih ayam-ayam yang rusak harus lo ganti. Kalau nggak, lo gue bakalan gue pecat. Jangan Bang, jangan dipecat. Ya udah, insya Allah saya janji saya bakal benerin sepedanya dan saya juga bakal ganti rugi ayam-ayam Bapak. Rasain lo, gue bikin celaka. Belagu sih lu. Ngapain lo bengong di situ? Terusin kerja. Iya bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bawa apaan nih? Banyak amat ini. Ini ayam, Nek. Bos kamu yang kasih? Hah? Bukan dikasih, Nek. Jadi tadi tuh Ilham kena musibah. Pas Ilham mau nganter ayam, pas di jalan taunya remnya blong. Terus Ilham mau nabrak ibu-ibu. Ya Ilham ngelak, terus jadinya Ilham nabrak pohon. Terus ayam-ayam ini jatuh dan Ilham disuruh ganti rugi nih. Innalillahi. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Nek. Palingan cuman lecet aja dikit. Ya udah deh. Ya, nanti nenek obatin ya sampai sembuh ya. Iya, Nek. Makasih ya, Nek. Tapi ini ayamnya kita apain ya, Nek? Oh. Banyak banget. Oh iya banyak banget. Nggak apa-apa, ini ayamnya kita masak ya. Separuhnya kita kasih ke tetangga ya. Ya, tetangga ya. Terus sepotong-sepotong gitu ya. Ya udah, Nek. Ini uang sisa dari Fadi kemarin, Nek. Kayaknya buat ganti rugi ayam juga nggak cukup, Nek. Apalagi buat makan kita besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Ya. udah pulang? Ya sini deh. Bunda Ada mau apa? bicara. Sini sebentar duduk. Ada apa? Ya, tahu nggak? Alhamdulillah. Tadi Maya cerita sama Bunda. Kalau orang yang jahil itu, yang ngisengin HP-nya Ilham, udah ketangkep ya. Oh, jadi benar ada orang jahat yang pakai HP-nya Ilham? Tadi kata Maya teman-temannya udah ngejebak. Alhamdulillah ketangkep ya. Ya Allah. Jadi sekarang udah dibawa ke kantor polisi? Alhamdulillah. Udah teman-temannya Fahri yang bawa ke kantor polisi ya. Alhamdulillah. Ayah seneng banget. Ternyata bukan Ilham pelakunya. Masya Allah. Emang anak baik Jangan sih. si Ilham sekongkol lagi sama tuh cewek. Pura-pura HP hilang. Padahal duitnya dibagi 2 tuh sama si penipu. Fajar, bisa nggak kamu nggak usah sudar begitu? Fajar, sini. Fajar, kamu tahu nggak? Seuzon itu adalah bukan hanya menjadi sumber segala fitnah. Orang yang suka seuzon itu tidak akan pernah bahagia hidupnya. Setiap hari, dia hanya memikirkan kejelekan orang. Bukan introspeksi diri sendiri. Dan bukan memikirkan kejelekan diri sendiri. Gak baik itu, Fajar. Dan kamu tahu nggak, suudzon itu perbuatan dosa.
makan di rumah gue lagi. Hah? Rugi banyak bandar, tahu nggak? Tiap hari gue ngasih makan orang yang bukan cucu gue. Udah makannya gembul. Mama Aki, kalau Aki tuh kasih makanan kepada katorang, itu tuh sama saja sudah sedekah. Nanti rezeki Aki nanti tambah drastis, yang akan kurang-kurang. Itu kata-kata guru beta kepada beta. Ya sudah Aki, beta nambah lagi. Tambah aja, Kak. Kutu kupret. Gue tuh kalau mau sedekah sama orang yang lebih butuh, bukan kayak lu. Dengerin ya, Ki. Tadi aja kita ngojek gratis. Nggak ngomel-ngomel kayak Ki. Nah, kita cuman makan doang, Ki. Masa Ki ngomel-ngomel? Ntar nggak dapet pahala loh. Lapar gua nambah lagi dah. Pada kagak dengerin gue ngomong. Kagak. Bener-bener lo gegarasan mulu lo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maaf ya Om, makan Om. Makan iya. Tuh kan Pak, benar kan anak kita berubah. Sesuatu banget ya Pak ya. Sambet kali. Riz, lu gimana? Anak udah berubah lu bilang kesambet. Ini asli didikan gue. Emang lo sibuk sama kerjaan, nggak matiin anak, bahkan lupa kalau lo punya anak. Udah Aki, ini udah mau maghrib nih. Ayo ke masjid yuk. Ya Allah, Fari, beneran anak mama nih. Kalau aja sekarang ada panitia lomba keluarga Sakinah, pasti kita langsung dinyatakan juara. Ya udah, waktu udah mau maghrib nih. Riz, lo sholat di masjid ya. Ana capek, Be. Di rumah aja ya. Cari duit lo kagak capek. Giliran sholat jemaah, lo bilang capek. Lo mikirin dunia terus sih. Ntar hidup lo kena bala lo. Guys, kita masjid yuk. Sudah yuk. Mari. Sudah yuk. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ya. Aduh. Iya, hati-hati. Apa malu-maluin deh? Masa nggak mau ke masjid kalah sama bocah-bocah? Ih, Papa capek, Ma. Capek. capek apa lapar? Sekalian dong Farhan nih ikut ke masjid biar Farhan terbiasa sholat di masjid. Ya. Oh iya, bagus itu. Mau kan ke masjid ya? Mau ya. Pintar. Oh ya Fajar, ayo ke masjid. Udah mau maghrib. Ayah duluan aja, ntar Fajar nyusul. Fajar, bisa nggak stop dulu handphonenya? Ini udah waktunya mau sholat. Ya, udah mau maghrib. Iya deh, Bunda. Jangan sampai hubungan kamu sama Allah itu terganggu. Iya deh, Bunda. Ayo. Udah Fajar. Nih, gua dulu nih. Kena Wis, tuh. jago. Kena. Pagi gua. Itu. Jalan, Gece. Lama lu. Udah jalan. Nih, ayo, lu dong. Jalan. Jalan. Nen. Aduh, gini hari sudah sore masih main aja. Biarin aja, Pak. Sama ibu juga boleh. Mendingan kalian sholat berjamaah. Males apa? Enakan juga main, ya kan teman-teman? Ya. Kalian memang tidak kepengen bisa ngaji. Ngapain ngaji? Ntar kalau udah besar dan nyari kerja, nggak penting tuh bisa ngaji atau enggak. Astagfirullahaladzim. Hei anak-anak. Sekarang siapa yang mau sholat berjamaah dan ngaji, saya kasih uang goceng. Hah? Serius nih, Pak? Serius. Kalau gitu aku mau belajar ngaji deh. Yaudah deh, aku mau pulang dulu, ngambil sarung. Iya. Teman-teman, Yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
Akbar. Ada ngajan. Asyhadu an la. Ntar jadi 5.000-nya nih. Ya, tadi Pak Ahmad udah janji. Kalau nggak dikasih duitnya, kita pulang aja deh. Jangan. Diem sini, dengerin dulu. Ntar tenang. 5.000. 5.000. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah, Pak Ahmad, tumben banyak anak-anak yang mau sholat di musola. Siapa dulu dong yang ngajak? Wih, gimana caranya Pak? Mau tahu aja. Ya udah deh Pak, kalau gitu Ilham sholat sunnah dulu ya. Saufu pakum bitamami sholah, tolong disapnya dirapatkan, ya. Kelingkingnya rapatin. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat sendiri kan. Nah, lihat sendiri kan. Orang yang gak tahan malu sama warga, baru juga kelar sholat, udah langsung kabur aja. Iya emang, dia kagak kuat nahan malu. Di sini orang yang paling kuat nahan malu cuman lo teh. Pakai minta ganti duit DKM yang lu pakai. Bener Ki, yang Pak RT itu nggak tahu malu. Lu berdua nyolotin amat sih, nantangin lo. Ayo siapa takut? Gak usah berantem di masjid. Ntar aja kalau mau berantem di luar. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semuanya udah kan? Udah, Kak. Oh ya, sebelumnya Kak Ilham mau nanya nih. Kalian udah pernah ngaji belum? Belum pernah, Kak. Ya Allah, berarti kalian belum tahu sama sekali ya gimana cara baca Al-Quran? Nggak tahu, Kak. Soalnya kami cuma sekolah doang, nggak pernah ngaji. Ya Allah. Padahal ngaji itu penting banget loh adik-adik. Ngaji itu gimana caranya kita belajar membaca Al-Quran. Belajar mencintai Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah pedoman hidup yang bisa membawa orang kepada keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi kalau orang berpegang teguh dengan Al-Quran, sering baca Al-Quran, sering mencintai Al-Quran, maka hidupnya bakalan selamat, bakalan sukses dunia dan
akhirat. Sebaliknya, kalau orang yang jauh dari Al-Quran, yang nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Al-Quran, maka hidupnya bakalan susah. Dan ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalian mau kan jadi orang yang sukses dunia dan akhirat? Mau, Kak. Gak mau masuk neraka kan? Gak mau, Kak. Nah, makanya mau ya, setiap hari kita belajar ngaji. Mau, Kak. Alhamdulillah ya Allah, ada ilham di kampung ini. Semoga ilham betah tinggal di sini. Dan semoga engkau berikan berkah buat kampung ini, biar bisa kembali makmur. Mah, itu Fahri bener nggak apa-apa? Kesambet kali dia ya? Apa kita perlu bawa ke psikiater lagi? Ih, papa nih mikirnya jelek mulu deh. Nggak kapok apa tadi diomelin sama Babe? Kalau Fahri itu nggak kesambet, papa. Kok bisa berubah drastis begitu? Nggak aneh sih, kata mama. Kayaknya itu deh, Pak. Dia dapat hidayah. Jadi bukan karena didikan Babe? Karena doa mama kali, Pak. Doa ibu itu kan tembus sampai langit ke-7, Pak. Nggak akan ditolak. Ya, Mama. Sholatnya juga masih molor-molor begitu. Baru sampai langit 1 juga udah mondar-mandir. Idih, ya apalagi papa. Tadi aja buktinya diajak ke masjid nggak mau. Ih, kalah tuh sama anak-anak ABG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata orang pergi masuk dulu ya. Ya, juga ya. Iya, iya. Makasih ya, Nana. Makasih ya, Nana. Be, Ane pamit dulu ya. Udah mau pulang aja lo. Tapi lo udah sholat kan? Ntar di rumah. Sholat tuh jangan ditunda-tunda, Riz. Nah, lo mau kena tegor. Yaelah, Be. Jangan ngomong gitu dong. Kayak ngedoain anaknya aja. Ini juga mau pamit buru-buru pulang supaya sholat di rumah. Iya, Be. Nadine pamit ya, Be. Ya udah hati-hati aja. Tapi jangan lupa sampai rumah langsung sholat ya. Iya, Be. Sayang, mau pulang ya? Iya. Kali. Mama pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, masuk. Mah. Itu si Fahri kok bisa berubah drastis gitu ya? Makanya papa, mama juga kaget tiba-tiba tadi dia telepon mama. Terus ngomongnya manis lagi. Pas kita ketemu ternyata dia udah berubah kan, Pak? Mudah-mudahan aja nggak sementara ya. Ya, papa doain dong biar dia selamanya jadi baik, Pak. Amin, ya pasti doain dong. Namanya juga orang tua kan pasti doain anaknya. Wah, kalau gitu abis ini mama mau bikin janji sama panitia keluarga Sakinah itu. Kalau dia lihat Fahri yang sekarang, Pak, mama yakin mereka pasti takjub dan kita menang deh. Bagus juga tuh, Mah. Mama telepon aja tuh panitia keluarga Sakinah. Kali aja kita bisa bertemu bertiga. Iya ya, Pak. Tapi nggak sekarang kali, Pak. Ini kan waktunya orang ngaji sama sholat. Iya, Mah. Iya. Mama sih nggak ngebayangin ya. Kalau mereka ngelihat Fahri sekarang, pasti menang. Terus keluarga kita jadi terpandang, bisnis kita maju, travel mama terkenal. Pesan papa juga bakal maju. Nih kayaknya. Ayo sikat.
tas, dompet, sama HP. Udah, langsung ambil. Ayo. Tadi anak-anak waktu belajarnya nggak bobel kan? Enggak Pak Ahmad, alhamdulillah. Malah mereka tuh cepet banget tangkapnya. Dan daya ingat mereka itu masih tajam banget. Ya mungkin karena mereka masih kecil kali ya. Makanya dari kecil ditempa ilmu agama jadi masuk ke dalam otaknya. Pokoknya Bapak minta supaya kamu ngajarin anak-anak dengan telaten. Ya, insya Allah Pak. Ya semoga aja anak-anak itu besok mau lagi balik ke musola buat belajar ngaji. Amin, amin, amin. Nanti pelan-pelan Bapak datengin ke rumahnya. Nah, Bapak ajak orang tuanya supaya mau hadir ke masjid. Sekarang anak-anaknya dulu. Kan bapak-bapaknya ntar malu. Iya kan? Iya Pak Ahmad bener. Nah. Oh ya, Pak Ahmad, saya pamit duluan ya. Saya mau ke rumah Bang Madi. Ngapain udah malam-malam begini? Lihat aja malam. Emang belum beres kerjaan lo? Ya, kerjaan sih udah beres Pak Ahmad. Cuman tadi itu ada sedikit musibah lah. Musibah? Ya, jadi tadi itu pas Ilham mau nganter ayam, di jalan itu rem sepedanya blong. Ya akhirnya Ilham hampir aja nabrak ibu-ibu. Tapi untungnya Ilham bisa menghindar. Tapi ujung-ujungnya juga Ilham nabrak pohon. Ya akhirnya sepedanya rusak, ayam-ayamnya pada jatuh-jatuhan. Jadinya nggak bisa dijual. Ya Allah, yang penting lu selamat deh, selamat. Kasihan bener lu Ham. Astagfirullahaladzim. Terus lu ngapain ke rumah Bang Madi lagi? Ilham mau ganti rugi ayam yang nggak bisa dijual itu. Ya udah deh, kalau gitu Ilham duluan ya Pak Ahmad. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, si Ilham banyak bener ujiannya. Hah? Sepi amat nih malam, Dun. Lu ngapa sih? Ngapa lu? Ngantuk. Ronda ngantuk. Dun, kita ini udah dibayar sama warga masyarakat. Suruh jaga keamanan lingkungan. Malah ngantuk lu. Cepetan ayo. Ada hantunya juga. Bukan masalah nggak ada hantunya. Tetap harus jaga kita. Itu yang samperin. Waduh. Astaga. Ini kan Paris. Orang tuanya si Pari. Iya, Paris sama Bu Nadine. Kenapa tiduran di sini atuh? Mereka bukan tiduran, Dun. Mereka pingsan. Pingsan kok di jalan? Pingsan tuh di rumah tuh kayak Pak RT sama Bu RT kemarin. Orang pingsan itu nggak sadar diri. Jadi nggak bisa milih tempat. Yaudah, sekarang lu panggil warga, bilangin. Panggil warga? Iya. Sekarang? Tahun depan. Sekarang, cepetan. Iya. Paris, Bu Nadine, ya Allah ini kenapa lagi nih? Aduh, lama amat sih dah. Pak, Paris, Bu Nadine bangun Bu. Aduh, lama amat lagi dah. Aduh. Ki, Masya Allah. Pak RT. Allah Aris, tadi gua udah bilang. Kenapa? Nggak bikin dunia mulu, begini akibatnya. Mulut gua ngomong belum kering, Riz. Ini kenapa begini? Mana kita? Bangunin. Riz, bangun Riz, lu kenapa pingsan di sini? Bangun. Si Aki, gimana sih? Bangunin orang pingsan dilus-elus, ulas. Ya gimana dong? Nih begini, tuh lihat tuh, ada pun bebadotan. Bebadotan. Diapain Pak RT? Baris, bangun Baris. Baris. Ayo bangun, jangan tidur depan warung, ayo. Nadine, bangun. Ayo bangun. Ayo. Tuh, lihat. Bangun kan? Hebat, bisaan Pak RT. Lah,
Ngerjain anak gua aja lo. Papa, kita ngapain di sini, Pak? Dikelilingin lagi sama orang-orang. Loh, Papa juga nggak tahu, mah. Coba lo ceritain, kenapa lo bisa pingsan di sini? oh iya. Iya, Be. Nadine tadi inget. Waktu tadi kita di mobil, Pak. Terus tiba-tiba Nadine tuh lihat pocong. Serem banget deh, Be. Dia loncat-loncat tuh deketin mobil kita. Iya. Pocong, Be. Pocong. Iya. Loh. Mah, dompet Papa nggak ada. Yang mana, Pak? Oh iya, tas Mama juga. Ya Allah, Papa. Tas Mama juga nggak ada. Ya ampun, di situ banyak hal-hal penting. Handphone juga. Mobil. Mobil? Mobil. Mobil kita kemana? Ya ampun, semuanya habis, Papa. Gimana dong, kita pulang naik apa? Udah. Ini sudah nggak salah lagi nih. Ini perbuatannya si Fajar, anaknya Pak Iqbal. Udah. Wah, nggak ada kapok-kapoknya tuh anak. Kita samperin rumahnya. Kita minta pertanggungjawaban. Benar. Ayo. Ayo pada bengong begini. Ayo Ilham, silakan duduk. Iya Pak. Sorry ya, tadi itu gue nggak bermaksud jahat sama lo. Tapi ya gimana ya, yang namanya bisnis, ya kudu harus ada perhitungan. Iya Bang, gak apa-apa kok. Saya juga paham. Dan saya kesini juga mau kasih uang ganti rugi buat ayam yang rusak tadi. Ya udah, nih uang gue terima ya. Yang penting lo ikhlas. Jangan sampai ngedumel di belakang ntar. Iya Bang, insya Allah. Lagian kan yang salah saya juga. Bagus deh kalau gitu. Oh iya Bang, sepedanya udah saya benerin kok. Ya insya Allah besok udah bisa dipakai. Oh gitu. Tapi maaf ya Ham, kalau satu kali lagi sampai lo buat salah, maaf aja nih, gue harus cari orang lain buat gantiin lo. Insya Allah saya lebih hati-hati Bang. Ya. Ketika Rasulullah kecil, beliau didatangi 2 malaikat yang membelah dada beliau. Dibelah? Dioperasi seperti Farhan kemarin? Ini beda sayang operasinya. Kalau Rasulullah itu bukan dioperasi, tapi 2 malaikat itu yang membelah dadanya Rasulullah. Ya itulah kebesaran Allah. Terus kenapa dibelah dadanya? Emang gak sakit? Enggak sayang, itulah kebesaran Allah. Jadi pada saat itu 2 malaikat itu membelah dadanya Rasulullah. Lalu diambillah kotoran yang ada dalam hatinya Rasulullah. Setelah 2 malaikat itu mengambil kotoran yang ada dalam hatinya Rasulullah, tapi dadanya Nabi Muhammad sama sekali bersih dan tidak ada luka sedikit pun. Ternyata 2 malaikat tersebut mensucikan hatinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang tidak punya hati yang kotor sedikit pun. Hatinya bersih, suci, dan Allah tidak akan pernah. Dan Allah itu benar-benar menciptakan Rasulullah itu penuh dengan akhlak yang sangat mulia. Tidur ya nak. Allahumma sholli. Kalian ini siapa? Lu nggak usah banyak tanya. Yang jelas lu emang harus kasih pelajaran. Udah, mending kita serang dia aja. Hajar! Astagfirullahaladzim. Saya ini gak kenal sama kalian dan gak mau berantem. Lu jangan so suci. Ngomong aja lu takut. Coba serang dia.
Ilham kemana ya? Aduh, mana hujan besar lagi. Atau mau tanya aja sama Pak Ahmad kalau gitu. Silakan duduk. Aduh, iya Nek, duduk Nek. Iya, terima kasih. Nek, ada apa malam-malam datang kemari? Di luar mana hujan lagi. Iya, memang Pak. Iya Pak. Saya mau tanya nih ya, barangkali Bapak tahu si Ilham tuh di mana ya Pak ya, kira-kira ya? Dia belum pulang dari tadi. Begini Nek Siti, Ilham tadi mampir ke rumah Bang Madi buat bayar ayam-ayam yang rusak. Tapi kok lama banget ya? Duh, itu dia. Saya khawatir dia kenapa-kenapa. Sebentar Nek Siti, saya telepon Bang Madi dulu. Aduh, rugi deh nih gua bulan ini. Siapa lagi? Ya, halo. Bang Madi, mau nanya saya nih. Ilham ada di sana? Iya, tapi sekarang udah pulang. Oh, ternyata udah pulang dari tadi. Iya, udah dulu ya. Gue lagi ribet nih. Assalamualaikum. Ya Allah, Nek. Dia udah pulang tapi belum sampai kemari. Kemana sih ini si Ilham ya? Jangan-jangan dia kenapa Pak? Aduh, jangan mikir begitu dulu, Nek. Nenek tenang dulu ya. Ntar saya cari. Tunggu di sini ya. Bu, Bapak cari Ilham dulu ya. Iya deh, hati-hati Pak. Ya. Assalamualaikum. Pajar, keluar lo! Pajar! 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 Keluar lo, Pajar! 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 Fajar! Fajar! Balikin mobil saya! Kalau nggak saya laporin kamu polisi. Ya bener tuh, bener. Ini mobil harganya mahal. Keluar kamu Fajar. Kemarin kamu udah bikin anak saya sakit, sekarang kamu ngerampok kami. Keluar! Keluar! Ya bener, bangunin Kiki, bangunin. Ada apa nih warga kampung Oman dan Fajar semua? Wah, lu udah malu-maluin keluarga lu tau. Keluar! Kayak suara warga. Apa lagi sih mereka nyariin gua? Dua orang aja kayaknya ada yang ngeberes nih. Astagfirullahaladzim. Masa sih abang bikin ulah lagi? Ya Allah. Ada apa sih ya? Ya Allah, Bunda khawatir banget deh. Ini Fajar ngapain sih? Fajar, kok bikin apa lagi sih? Nah itu dia ya, Fajar juga nggak tahu. Dari tadi kan Fajar di rumah. Ya udah ketemuin aja deh ya. Ayo, udah khawatir. Ayo semuanya yuk. Jangan-jangan dia nggak hadir kan ini? Astagfirullahaladzim. Ada apa ya? Ada apa lagi sih ini? Anak itu bikin ulah. Nyamar jadi hantu ngerampok mobil anak gue. Enak aja sembarangan main tuduh. Orang dari tadi saya di rumah. Nah, buktinya tadi kita disamperin sama hantu palsu. Begitu kita pingsan, mobil sama semua dompet isi-isinya hilang. Pak, sumpah Pak, sumpah. Bukan saya pelakunya, orang saya nggak kemana-mana. Udah ada buktinya kan? Kemarin kamu nakutin anak saya. Itu bisa jadi bukti buat kamu dilaporkan polisi, tahu nggak? Sekarang lo balikin deh mobil anak gue. Sama sekalian yang lo rampok tuh. Sebelum gue lapor ke polisi. Jadi begini Pak Iqbal. Sebetulnya saya nggak enak nih sebagai RT di sini. Yang biasanya keamanan tuh kondusif. Ini kok jadi begini. Padahal saya udah bilangin kok sama warga supaya jangan menuduh orang sembarangan. Betul tuh Teh, betul. Kan? Sebabnya bahan dasar bukti pertama yang dituduhkan secara hukum tuh nggak ada. Bukti yang kedua dalam kejadian itu bisa aja kan orang lain.
kok jadi buang body? Lo sendiri yang bilang katanya anaknya Pak Iqbal si Fajar. Kok lo belain? Ah, lo begini. Apa? Tidak lariin gua. Gimana mau nyebut kayak badut? Mana sih? Di sini dia tugasnya dan kewajiban RT. Nggak mau ada fitnah di antara warganya. Ntar gue juga dipitnah lagi. Nah, ini tumben Pak RT bener. Emang bukan saya pelakunya. Kemarin tuh saya cuma nakutin si Fari. Kemarin juga bukan saya yang rampok. Bang aja kamu ya. Emang kamu kan pelakunya. Jangan main cakar-cakar aja di sini. Nanti kalau dilaporin balik, malah kita yang berabe. Habis mama kesel, Pak. Dia udah bikin anak kita jadi trauma. Udah sabar dulu, kita lihat gimana. Pak Haris dan Bu Nadine, untuk masalah Fari, kami sekeluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kelakuan Fajar memang sudah keterlaluan. Tapi untuk urusan Bapak yang barusan, saya yakin Fajar nggak bersalah. Dan bukan Fajar yang melakukannya. Ini pasti dia pelakunya, nggak mungkin. Kenapa sih mesti saya mulu yang dituduh? Orang jelas-jelas dari tadi saya di rumah. Kalau gitu kamu buktikan. Kalau kamu bukan pelakunya, kita kasih waktu 2 hari. Kalau enggak, kita akan lapor polisi. Tuhan, jangan kau ambil nafasku sebelum ku bersujud padamu. Tuhan, tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku mengenalmu, ajari aku